Oke, baik teman-teman semua. Maaf tadi terjadi kesalahan nih. Nah, saya mau informasiin lagi nih kalau hari ini kita akan live dengan salah satu penerbit di Santara. Buat teman-teman yang udah invest pasti tahu dong kalau kita di Santara ada rapor penerbit. Jadi, ada penerbit dengan rapor hijau dan ada penerbit dengan rapor merah. Rapor ini kita buat biar teman-teman bisa tahu nih perkembangan bisnis penerbit yang sudah listing di Santara dengan melihat laporan keuangannya. Jadi, karena udah pada ngumpul juga nih ya, sesuai postingan sebelumnya, kalau hari ini kita mau live sama penerbit rapor hijau Santara yang listing lagi di Santara dan sudah bisa dibeli juga nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan terkait prospektus Rakajaya, bisa langsung tanya di kolom Q&A ya. Nanti kita bisa langsung dijawab oleh Pak Kurniawan dari Rakajaya. Oke, kita langsung undang Pak Kurniawannya ya. Oke, udah. Ya, halo, Ya, selamat malam semuanya. malam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, gimana baik, Pak alhamdulillah. lancarnya? Gimana Pak bisnisnya lancar? Eh, untuk saat ini alhamdulillah baik-baik saja, walaupun ya dibilang banyak tekanan, tapi kita bisa survive kok itu. Oke, syukur ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang belum baca nih prospektusnya Rakajaya, mungkin saya bisa cerita sedikit ya Pak ya soal Pak Kurniawan. Nah, Pak Kurniawan Ya, ini pernah belajar 2 tahun di Belanda dengan ahlinya untuk perkembangan sistem peternakan. Makanya nih bisnis Rakajaya bisa jalan baik hingga saat ini. Itu benar ya Pak, belajar 2 tahun di Belanda? ya itu kurang lebih 2 tahun sih. Jadi kan waktu itu sebenarnya kerjaan asli saya itu kan di klinik waktu di Belanda ya. Cuman Oh, karena ada sedikit kekosongan jam waktu itu, saya coba ikut di peternakan di Belanda namanya Keep and Keep Bedrijf ya, sama Mister Keep gitu di situ. Saya mulai belajar sambil kerja. Ya terus sampai sekarang saya terinspirasi dari Mister Keep itu, terus ya kita coba deh buat di Indonesia gitu loh. Dengan oh. berbekal gitu sedikit pengalaman dari sana. Gitu sih. Oke, kita balik lagi nih Pak ke bisnisnya. Mungkin Bapak bisa Mhm. jelasin sedikit nih untuk bisnis Rakajaya ini apa sih Pak? Bisnis Rakajaya itu bisnis apa ya? Kalau dibilang itu sebenarnya bisnis Rakajaya itu marketnya seperti apa gitu loh ya. Kalau tanya seperti itu, marketnya ya unlimited karena kita jualnya telur. Di dunia ini siapa sih yang nggak suka telur ayam lah ya? Istilahnya Benar pagi banget, kita makan telur ayam, ya kan? Terus benar, siang hari kadang kita pergi ke warteg kita belinya telur ayam. Kadang benar. kalaupun kita ke nasi padang kita pilihnya yang enak ya telur ayam. Bahkan untuk anak-anak kos pun ya sebenarnya anak-anak kos yang istilahnya sedang akhir bulan ya mereka biasanya pasti stok telur ayam gitu loh. Makanya kalau dibilang bisnis seperti apa ya market kita tuh luas gitu loh. Dan Rakaja itu spesialis jual telur yang berkualitas ya. Jadi di beberapa peternakan mereka jual telur itu apa ya namanya mereka gabrugan gitu loh istilahnya apa ya bahasa Inggrisnya gabrugan lah gitu ya. Jadi mereka jual cuman kalau kita itu sortir dulu, kita pilih grade-nya dulu sesuai Hmm. grading, nanti setiap grading itu ada tahap-tahapan penjualannya. Jadi kita lebih ke arah gitu, mana sih market yang bakal disasar. Itu sih, Mbak. Oh gitu. Kalau untuk distribusi telurnya sendiri itu boleh diceritain juga nggak Pak? Kalau distribusi terul kita lebih condong ke end user ya. Jadi kita kejar yang end user, bukan pengepul. Mungkin kalau sudah kapasitas kita mungkin 1 juta ekor, 2 juta ekor gitu, mungkin kita harus ke pengepul. Tapi kalau masih sekarang, end user target kita itu target pasarnya ya end user. Jadi kemana kita ngelemparnya itu ke retail Mbak, seperti Tokma ya, Tokma yang di Pamanukan. Terus Surya, Surya atau Serba Pamanukan, Jogja atau Serba Pamanukan, kita serangnya ke arah-arah situ termasuk toko-toko kelontong kecil yang kita bisa jual lebih tinggi gitu loh. Itu sih. Oke, ngomongin kilas balik nih Pak. Ini kan kali kedua ya listing di Santaranya.
Iya, Jadi betul. untuk pertama kali listing di Santara itu tahun berapa sih Pak? Terus pengembangannya di masa lalu sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana gitu? Saya ingat banget ya, saat itu eh, di tahun 2020 bulan Agustus ya, itu kita pertama funding ya, naik ke papan Oke. listing gitu loh. Nah itu 10 jam tuh alhamdulillah sekali ya, Rakajaya itu terjual selama 10 jam. Jadi dari mulai jam 2 kita Oh, naik naik podium istilahnya, di jam 12 malam sudah sold out ya. Terus apa saja yang udah dilakukan dengan dana investasi itu? Saat itu kontrak kita dengan Santara itu kalau nggak salah 7.500 ekor ya di PKS-nya itu. oh, Cuman kita oke. maksimalkan nih pembuatannya itu. Jadi kita maksimalkan dengan tambahan dana pribadi, kita maksimalkan kita buat di 9.600 ekor. Ekor. Saat ini kita produksi kita itu sekitar 800 kilogram, 800 sampai 850 kilogram secara garis besar. Oke, berarti udah lumayan lama lah ya Pak ya dari tahun 2020 ya. Nah Ya, kalau untuk alhamdulillah. dividennya yang dibagikan selama 2 tahun terakhir sudah berapa kali Pak? Udah 2 kali, alhamdulillah sudah dua Oh udah kali. dua Jadi yang kali. pertama itu karena yang pertama itu kan kandang yang baru kan belum produksi secara maksimal ya, Oh makanya oke. waktu itu pembagian dividen awal kita belum maksimal banget. Nah di tahapan pembagian dividen yang kedua, karena seluruh kandang sudah beroperasi, kita bisa memaksimalkan pembagian dividen gitu loh. Dan kalau kita hitung dari pembagian dividen terakhir, kalau kita ini kita bisa di angka 10% sih sebenarnya gitu loh. Kalau memang waktu itu nggak ada musibah ya Mbak ya gitu loh. Nah, ini kita kan tadi ngomongin masalah Raka Jaya ya Pak ya. Ya, Sekarang kita maju ke rencana listing baru Raka Jaya nih. Untuk ya. fundingnya kali ini mau berapa sama perencanaan dana mau dialokasikan kemana? Jadi gini, sebenarnya isu untuk funding ini udah lama ya. Cuman karena kita Hmm, riset lagi, kita coba gali lagi akan ada kesalahan atau tidak. Karena kita juga sebagai funder takut lah ya namanya amanah, gitu uang ya amanah. benar. Jadi saat itu kita tuh sebenarnya riset pembuatan pakan itu dari tahun 2019, Mbak. Kita tuh udah ada proyeksi bahwa ke depannya harga pakan ini bakal naik karena adanya pandemi, karena pasti impor tersendat dan lain-lain ya. Nah, kita dari tahun 2019 itu kita sudah mulai riset nih gitu loh. Nah, sudah mulai riset, kita sudah mulai cari-cari seperti apa cara pembuatan pakan, dan isu pertama itu pernah saya deliver ke seluruh investor saat meeting pertama ya. Saat meeting pertama dengan investor, itu Investor, isu tentang oke. pembuatan pakan udah sempat kita terangkan. Nah, investor meeting tahap kedua, kita juga lebih ditekankan lagi terkait pembuatan pakan eh, karena itu sudah pasti ya, sudah pasti akan terjadi. Nah, di investor meeting di RUPS ini itu finalnya. Jadi setelah kita banyak riset satu persatu bertahap. Jadi untuk apa dananya? Untuk pembuatan pabrik pakan yang tujuannya nanti akan menekan COSG dari telur itu sendiri, Mbak. Jadi kalau misalkan contohnya modal yang sebelumnya 17.000 gitu, karena kita bisa bikin Hmm. pakan sendiri, itu bisa di angka 14 sampai 13.000. Oh, Itu jadi sih lebih murah ya Pak ya? lebih murah gitu loh. Itu istilahnya modal COSG-nya contohnya ya Mbak ya, bukan dalam Oke. artian harga telurnya gitu loh. Ya, benar. Cuman kayak contohnya aja ya. Oke. Ya, Nah, kalau untuk proyeksi yield dividen bisa di berapa sih, Pak? Untuk yield dividennya? Mungkin teman-teman yang untuk nonton sekarang juga penasaran nih sama pasti yield yang bisa dicapai nantinya gitu. baik-baik. Kita sih tetap kejar di angka batas aman itu 10% ya Mbak ya. Itu tuh proyeksi 10%. paling pesimis lah gitu loh. Itu proyeksi paling pesimis itu dividen yield-nya akan berada di 10 sampai 15%. Jadi katakanlah di tahun 2002 ini setelah kita bikin pabrik pakan, kita cuma dapat yield di angka 10% gitu loh. Tapi kemudian setelah tahun 2002 karena kita sudah maksimal produksi dan produksi dari pakan kita sudah mulai jualan, itu bakal naikin profit lagi. Jadi perkiraan pesimisnya itu antara 10 sampai 15%. 15. Oh, oke. Sekarang, oke nih, untuk teman-teman udah tahu nih, kan bisnisnya seperti apa, perkembangannya mau gimana, dan proyeksi yield-nya mau berapa. Mungkin bisa kita mulai kali ya Pak untuk tanya jawabnya. Kan ada nih beberapa Baik. teman-teman yang live sekarang ada yang
ngajukan pertanyaan nih Pak. Jadi nanti bisa Bapak jawab sesuai dengan pilihan dari kitanya. Oke. Baik, baik. Oke. Ini kita pilihnya beberapa pertanyaan aja kali ya Pak ya. Yang Boleh. sebelumnya belum dijelaskan sama Bapak ya. Ya, siap. Coba aku cari dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Eh, Katanya ada grup khusus nggak sih Pak untuk si investornya? Oh, ada dong, udah pasti. Jadi mungkin waktu saya nggak tahu ya. Oh, Untuk awal mungkin saya juga nggak klaim ya. Cuman kayaknya i- apa namanya grup diskusi antara penerbit dan investor itu mungkin grup Raka yang paling aktif sih sebenarnya. Jadi kita tuh 24 jam nggak pernah ditutup buat saling tiktokannya gitu loh Mbak. Itu udah hmm, pasti ada gitu karena buat mendeliver sesuatu ke perusahaan buat mendeliver informasi dari perusahaan ke investor itu butuh banyak oke. media, kadang dari grup, kadang dari media media ofisialnya si perusahaan tersebut, kadang kita juga blast via email gitu, kadang juga kita blast via WhatsApp number dari si investor tersebut gitu loh. Jadi itu pentingnya grup diskusi tersebut, jadi kita sudah punya. Udah punya berarti ya Pak ya. Tapi juga kita mau tahu nih Pak, kan kadang-kadang nih para investor suka tanya nih di dalam Ya. grup itu bakalan ada nanti perwakilan nggak sih dari Raka Jayanya gitu yang selalu bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari si investor gitu. Kan kadang eh ada tuh, ya. gimana gimana Pak? Lanjut Pak. Ya silakan. Eh ada Mbak, itu udah pasti ada. Jadi kebanyakan sih saat ini saya sendiri yang jawab Oh gitu, karena berarti langsung ya Bapaknya ya. saya yang jawab. Jadi ya mungkin nggak setiap saat saya bisa jawab ya Pak ya, karena kan saya juga harus fokus ke bisnis saya gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa kita tampung dulu nih banyak pertanyaan dari investor, nanti kita tampung, kemudian baru kita jawab setelah selesai. Dan kalau sempat-sempat kita colong-colong waktu sambil jawab pertanyaan tersebut. Oke. Jadi biar tahu nih Pak sama teman-teman yang live sekarang nih. Jadi kan Iya kenapa sih dong. si Raka Jaya let respon nih untuk di grupnya gitu kan. Jadi kan mereka udah tahu Iya, nih kalau misalkan bapaknya pun juga nggak selalu 24 jam ya untuk bisa ngerespon secara cepat gitu ya Pak ya. iya betul Mbak, Oke. betul betul. Kayaknya kita bakalan lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Boleh silakan, mangga, mangga. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih Pak. Resiko usaha bagi Raka Jaya itu seperti apa sih Pak? Resikonya satu, fluktuasi harga dari telurnya sendiri, Mbak. Oke, maksudnya gimana tuh Eh, Fluktuasi fluktuasi? harga tuh perubahan harga yang kadang nggak stabil ya. Apalagi di posisi PPKM sekarang itu terasa sekali sebenarnya. Yang dulu tuh kita 2020 kemarin itu kita stabil nih jual nih 20.000 sampai 25.000 sebenarnya kita stabil jual Oh, segitu. lumayan banyak. Cuman karena di PPKM kemarin kan banyak F&B juga pada tutup, jadi serapan telur dari peternak lain kan berkurang, jadi otomatis supply naik. Nah makanya eh, cara kita ngatasin harga fluktuatif itu sendiri apa? Dengan cara ya tadi kadang kita nih datang ke konsumen itu kayak apa ya? Kayak kita tuh baik-baikin lah gitu. Kita datengin satu persatu konsumen. Kalau memang mereka apa namanya penjualannya menurun nih kenapa gitu alasannya apa kita bantu Hmm. promoin di Instagram dan lain-lain gitu sih Mbak. Oh, berarti dari bapaknya sendiri ada buat kayak apa ya jadinya itu ya? Mencoba membantu si Betul kliennya bapak berarti ya, biar betul gimana karena caranya tujuan ini telur bakalan kejual banyak gitu ya pak ya? Sebisa betul mungkin. tujuannya itu betul betul jadi kita bukan seperti jaringan. Jadi Oke. katakanlah A, B, C. Jadi misalkan ada yang satu di Karawang, satu di Hmm? Purwakarta, satu di Subang ya. Kalau dari Rakajaya kan langsung kirim 2 kilo kan agak sulit. Kalau kita iklankan di Facebook ya, nanti kita arahin nih kalau Ya. mau beli ke pelanggan A, kalau yang dekatnya di agen A gitu sih. Oh gitu. Jadi lebih ke mengarahkan si customer buat belanjanya nih Betul, ke toko ini nih, ke sini betul, gitu ya. ya Oke. betul. Kita lanjut next. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, Untuk pertanyaan terakhir,
Ini ada nanya juga nih Pak, katanya lokasi usahanya di mana? Untuk lokasi usaha kita ada di Subang, alhamdulillah, ada Subang. di Segitiga Emas Jawa Barat ya, yang saat ini disebut Pak Gubernur Ridwan Kamil ini sebagai Segitiga Emasnya Jawa Barat gitu loh, karena posisi Subang ini ada di dekat pelabuhan terbesar ya di Patimban, terus ada Hmm. juga dekat di jalan tol yang existing Cipali itu, Mbak, terus sama dekat bandara BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat yang baru. Nah, Oke. jadi lokasi kita di Subang dan udah banyak banget investor dari Santara tuh yang main ke peternakan kita buat sekedar selfie dan ngelihat bener nggak sih Rakaja ini gitu loh. Progresnya seperti Oke. apa sih Rakaja ini, banyak banget, Mbak, gitu. Oh, oke. Jadi Pak kayaknya buat kawan-kawan yang ada di sini hmm, yang berniat invest ataupun investor yang sudah investasi, kalau mau main-main ke Rakajaya monggo silahkan. bisa nih buat teman-teman yang pengen yang pengen investasi di Rakajaya, bisa langsung beli nih ya Pak ya. Soalnya Ya, kan sekarang untuk peningkatan bisnisnya nih lumayan nih gitu. Pak ya, kayaknya banyak nih ngasih pertanyaan. Kita ambil satu pertanyaan lagi terakhir nggak apa-apa ya Pak ya? ya boleh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa boleh. Mau berapa banyak nih Bapak? Terserah bebas, Mbak. Oke, oke. Ini ada yang nanya nih Pak, apa Raka ada penjualan ke Jakarta? Penjualan ke Jakarta, kita saat ini kita stop dulu, Mbak. Ya, Oke. penjualan ke Jakarta kita stop dulu karena salah satu agen kita di sana mengalami kendala terkait nggak tahu kontrak dari rukonya mungkin dan lain-lain ya. Nah, saat itu kan sebenarnya yang pegang yang di daerah Cikarang situ kan dari Pak Zanuar ya, salah satu investor juga dulunya gitu loh di Rakajaya. Dia sempat beli telur di kita juga, dia bantu distribusi gitu buat ngebantu Rakajaya Farm juga sebagai meningkatkan daya beli gitu loh, Mbak. Nah, eh, tapi untuk saat ini kita belum ke Jakarta. Kenapa? Sebenarnya fokusnya karena Hmm? stok kita tuh buat wilayah Compreng saja sebenarnya kurang gitu loh, Mbak. Buat wilayah lokal Oh, kita itu kurang gitu loh. Jadi kita stop dulu kiriman ke Jakarta karena kurang efisien dari sisi ongkos dan dari sisi waktu lah gitu. tapi untuk next selanjutnya ada kepikiran nggak sih Pak mau penjualan Ya ke harus Jakarta? dong, Oke. pasti. Jadi kita kalau ke Sepertinya depannya, kalau terjawab. setelah mungkin lah ya, kalau katakanlah di angka mungkin kalau kita sudah mencapai populasi 25.000, sebenarnya banyak yang tanya-tanya dari Hmm. Halim, dari mana itu Mbak, telur dari Oh, kita, eh, cuman karena satu kendala stok ya, kita tuh nggak bisa nyetok banyak gitu. Jadi one day sold gitu di telur di Rakajaya tuh. Jadi satu hari panen ini besok sudah habis. Kita tuh satu hari sudah habis, satu hari panen, satu hari habis, satu hari panen, satu hari habis. Dan biasanya itu PO. PO-nya itu bulan ini aja kita sudah sampai tanggal 28 itu sudah habis, sudah sold out, udah full semua sampai tanggal 28. sudah full sampai tanggal Wow, 28. lumayan. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman semua nih sudah terjawab dan cukup juga ya kita mengenai prospektusnya Rakajaya nih Pak. Terima kasih buat Pak Kurniawan atas waktunya nih Pak. Semoga semua yang udah dijawab sama sama Pak Kurniawan, maaf nih, yang sudah dijawab sama Bapak, pertanyaan dari teman-teman calon investor Rakajaya. Semoga listing keduanya berjalan lancar Amin ya dan Allah. setelah full fundednya semua project plan hingga proyeksinya bisa tercapai dengan baik dan lancar. Amin ya Allah. Amin. Eh, Mungkin satu lagi ya, kasih banyak ya untuk rekan-rekan yang belum, ayo bergabung Oh, Bapak bareng-bareng maaf, gitu. saya Sorry. Oke, Bapak maaf, saya potong sedikit. Soalnya tadi agak loading, jadi bisa diulangin lagi Pak. Takutnya teman-teman yang lain. Baik. Jadi buat rekan-rekan sahabat Santara seluruh Indonesia ya, terima kasih buat yang sudah bergabung lagi beli sahamnya Rakajaya Farm. Terima kasih banyak, terima kasih atas kepercayaannya buat PT Rakajaya Farm, dan terima kasih juga buat rekan-rekan investor terdahulu yang sudah saling support, Mbak. Jadi sebenarnya di grup Raka itu saling support. Jadi ada beberapa investor ngasih saran ke kita buat yang baik kita ambil gitu loh. Ada beberapa. Makanya pentingnya koneksi Koneksi. antara kita dengan investor itu wajib dijaga karena eh,
kadang banyak sekali miskomunikasi yang saya perhatikan tuh banyak sekali miskomunikasi antara penerbit dan investornya itu sendiri Mbak dari sisi makanya buat rekan-rekan semua terima kasih sudah join dan bergabung bersama keluarga besar PT Rakajaya Farm dan mudah-mudahan PT Rakajaya Farm kali ini akan jauh lebih baik lagi, bakal ngasih dividen lebih besar lagi gitu loh di tahun 2002 ini dan mudah-mudahan tetap sustainable perusahaannya. Nah, untuk teman-teman tetap selalu support Rakajaya ya, Pak ya. Ya. Oke. Yap. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat nontonin live kita hari ini. Sehat selalu buat kita semua. Semoga investasi teman-teman di Santara berjalan dengan lancar dan target investasinya tercapai dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Kurniawan udah meluangkan waktunya. Kita akhiri live hari ini ya Pak ya. Ya, siap. Kayaknya terlalu singkat ya Pak ya. Iya, cepat sekali ya. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan terkait resiko itu sebenarnya ada juga satu Mbak. Resiko itu kan dari fluktuasi tadi harga telur ya. Tadi udah dijelaskan. Nah, yang kedua fluktuasi dari sisi pakan. Sebenarnya tadi kalau mau agak sedikit panjang nih ya, saya mau jelaskan itu. Kenapa sih kita pilih proyek kita yang baru ini buat pakan? Karena setelah keran impor sedikit ditutup sama pemerintah, harga jagung kan jadi melonjak naik nih gitu loh. Nah, pabrikan dari kita beli sebelumnya pabrikan besar secara jadi. Saya tanya ke mereka beli jagung di harga berapa, sedangkan saya tahu di harga petani itu berapa gitu loh. Makanya tujuan kita mau bikin pabrik pakan sendiri itu buat menekan cost dari si telurnya tersebut. Nah, yang kedua resiko kematian gitu loh. Resiko kematian saya ini saya terbuka ya. Jadi kita coba bedah nih apa resiko dari Rakajaya itu. Resiko kematian. Jadi resiko kematian DM itu mungkin ada Mbak. Bukan tidak mungkin karena kita main di binatang yang hidup ya. Jadi cuman kita atasi dengan rutin vaksin dari setiap ayam. Jadi gimana ya, ngurus ayam itu kayak ngurus malika Mbak. Seperti anak sendiri gitu. Kalau boleh tahu itu vaksinnya dalam jangka waktu berapa lama sih Pak? Maksudnya itu ada jangka waktunya nggak sih buat divaksin setiap ayam yang ada di Rakajaya gitu? Banyak. Jadi vaksin itu banyak jenisnya Mbak, ada ND, ada Korisa, ada NDIB, ada EDS, ada AI, ya itu flu burung, itu wajib setiap 6 bulan sekali kalau AI, itu mencegah flu burung. Nah ND ini namanya Newcastle disease, ya. Nah terus EDS ini namanya egg drop syndrome, jadi ND ini kalau nggak salah buat mengatasi penguin Mbak. Jadi kan ada tuh kalau Mbak pernah dulu tuh viral ya ayam yang jalannya kayak penguin gitu berdiri kan. Nah itu akibat virus ND, Newcastle disease dia. Nah terus ada juga namanya EDS, egg drop syndrome, yang tiba-tiba si telurnya itu dia makannya banyak tapi tiba-tiba drop gitu loh produksinya. Itu kita atasi dengan EDS tersebut. Nah untuk kematian dan lain-lain seperti virus itu kita pakai vaksin Korisa. Korisa itu kita vaksin, ada yang disuntik, ada yang pakai minum gitu, beberapa seperti itu sih. Dan juga vitamin dari si ayamnya tersebut kita jaga gitu. Jadi kayak kita asupan vitamin D, kalsiumnya si ayamnya kita tetap jaga gitu, proteinnya kita tetap jaga itu. Itu sih Mbak. Oke, ada yang mau ditambahin lagi nggak Pak Kurniawan? Biar teman-teman yang lagi nonton live kita bisa tahu lebih banyak lagi nih tentang Rakajaya. Selama saya selama saya bergerak di bidang peternakan ya Mbak ya. Memang saya tuh sebenarnya bisnis ini kan karena hobi satu ya. Dulu tuh dari kecil tuh dari umur SD kelas 1 saya tuh sudah gembala kambing gitu loh dari mulai SD tersebut. Dan keluarga kita tuh memang keluarga yang punya selalu punya peliharaan gitu, entah ayam, entah bebek, entah apa gitu selalu punya. Jadi inspirasi dari situ tuh kenapa ya gitu loh, masyarakat tuh cuman sekedar hobi, nggak jadi dikomersilkan gitu loh. Itu lupa tuh sempat waktu SMA itu kita udah mulai lupa tuh misi itu gitu loh. Nah sampai kita di Belanda keluar lagi inspirasi, oh iya ya ternyata telur itu memang sebuah kebutuhan yang primer, kenapa kita nggak komersilkan saja gitu loh. Itu sih Mbak, awalnya dari situ. Dan karena satu hobi, saya juga melakukannya dengan sukarela, senang hati. Jadi ya
Alhamdulillah berbentuk semuanya surat baik-baik aja ya. saja. Iya. Udah mungkin itu aja kali Mbak. Oke. Ya, Berarti siap. udah selesai nih Pak. Kayak karena kayaknya tadi kita mau selesai udah kayak sebentar banget gitu ya Pak ya. Tapi Iya, jadi sekarang karena kita ngelihat waktu juga, terus juga betul. semuanya udah dijelasin sama Pak Kurniawan, kita akhiri Ya, live kita hari ini. Selamat siap. malam Pak Kurniawan, selamat malam juga buat teman-teman yang mau join nantinya jadi investor calon investornya Raka Jaya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Santi Iya, buat iya. waktunya. Siap Bapak, makasih. Makasih Terima kembali ya kasih. Pak. Oke, Iya, selamat malam Pak selamat Kurniawan. Selamat malam malam. semuanya. Selamat malam sahabat Raka, sahabat Santara. Pilih bisnisnya, nikmati hasil usahanya.